Selamat datang di Spectrum Weekly. Dari Selamat datang di Spectrum Weekly bersama gue El, dan gue Aim. dan kita di sini bakalan ngebahas tentang berita terkini dan juga apa ketu Kaim. Kita bahas update-update minggu ini, lalu juga seputar musik dan film Rekomendasi dari kita berdua. Gitu. Yang pertama ada yang pertama, berita pertama, sayang sekali ya, kita lagi berduka ya. kita berduka, kita kirim bela sungkawa. Benar. Untuk Duka mendalam para awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang kemarin sudah resmi dikatakan tenggelam ya. Tenggelam, betul, di Laut Bali ya. Iya, benar. Dan mereka tenggelam di kedalaman lebih dari 800 meter di Laut Bali. Itu dalam banget ya. Benar. Gak kebayang sih. Ya. Aku kemarin sempat ngeliat ada di YouTube dari Sisi Terang kalau nggak salah. Sisi Terang, oke. Nah, di situ ada animasi yang seberapa dalam nih lautan kita gitu. Itu sampai di kedalaman 10.000 meter lebih. 10 meter aja Udah sakit telinga biasanya ya. Bener-bener Biasanya. 800 tuh juga udah termasuk dalam. Dan ya ada beberapa, ya banyak sih hewan-hewan yang dibilang bukan hewan sih tapi monster laut sih jatuhnya, kayak hiu putih, terus habis itu cumi-cumi raksasa gitu. Dan itu serem-serem sih ngeliatin videonya gitu. Dan gak kebayang sama mereka yang tenggelam di kedalaman 800 meter. Iya. Semoga ini ya, amal ibadahnya diterima, semoga Amin. diberikan ketenangan, keluarganya juga Diberikan penghiburan. ketabahan ya. Benar. Oke, kita lanjut aja ke update berikutnya. Benar. Ada apa? Kemarin ada Ini rame berita Ini rame banget. viral banget apa tuh? tentang babi ngepet. Iya, apa sih itu? Enggak, tapi ini lucu ya. Lucunya adalah kemarin tuh ada yang ngasih, aku lihat di Instagram apa di Twitter gitu, ada yang nge-share timeline Depok. Timeline kejadian di Depok. Benar. Mulai dari COVID pertama, terus juga ada yang mengaku nabi. Benar, dan itu semuanya di Depok. Dari Depok. Dan sekarang juga dari ada Depok. yang ramai dari Depok lagi. Untuk teman-temanku yang ada di Depok. Ada apa di Depok ya? Iya, kepo ih. Itu babi ngepet ini, iya dia ternyata hoax ya. Hoax. Jadi ada yang bilang ini iri semata. Oke, tetangga. Jadi ini tuh sebenarnya apa sih? Tudingan ya? Tudingan secara langsung gitu. Iya. Karena tetangganya katanya kaya gitu ya. Oke. Terus punya pendapatan tanpa mereka tahu ternyata dari mana. Mereka penasaran mungkin ya, dari mana. Oh, pantesan ya banyak meme yang ini ya, yang beredar kalau diam di rumah aja menghasilkan duit, nanti tetangga lo ngira lo pakai babi ngepet gitu. Iya. Sampai kemarin ada postingannya Raditya Dika, ngeliat gak Kak di Instagram? Iya. Kurang lebih sih bilang kalau lo kerja keras sampai akhirnya nanti tetangga lo ngira lo ngepet. Iya. Makanya ya bisa jadi. Ya makanya ya zaman sekarang sih ya kalau menurut aku orang tuh bisa dapat uang dari mana aja gitu ya. Iya. Jadi kita nggak usah bikin isu kalau nggak jelas. kecuali memang kita melihat ada gerak-gerik yang aneh dari tetangga kita ya. Maksudnya kayak mungkin ada malam-malam dia apa gitu ya, berisik-berisik atau apa.
hal-hal yang mencurigakan gitu ya, mungkin patut dicurigai, tapi kita juga tidak berhak untuk menghakimi ya, dalam arti kita menyebarkan isu hoax seperti ini gitu. Bener. Soalnya sekarang kan udah zamannya digital, jadi siapapun bisa bekerja dari rumah gitu. Apalagi kita lagi menghadapi masa pandemi, banyak juga yang di PHK terus akhirnya move jadi freelancer gitu. Bahkan kan sekarang juga orang-orang lagi rame ini cryptocurrency. Oh iya, itu Indodax. Kai main. Aku jadi gini, termnya itu jangan main. Tapi karena kalau main itu jadi main-main, kita seolah-olah memainkan uang gitu. Oke. Tapi lebih tepat disebut sebagai investasi. Oh, jadi gitu. Ini sama kayak saham gitu ya? Iya mirip, tapi ini kalau di Indonesia disebutnya sebagai komoditi ya, sama kayak emas gitu. Oke. Jadi kita beli, kita kayak main di pasar uang juga sih sebenarnya. Jadi kita beli currency, tapi berupa currency yang digital gitu. Bentuknya sebuah kripto, di mana demand-nya itu lagi gila-gilaan sekarang ini ya. Jadi orang-orang lagi berlomba-lomba untuk punya uang digital ini, karena di beberapa platform online di luar sana itu udah mulai bisa digunakan. Termasuk sekarang yang lagi rame itu kan NFT. NFT ini sebuah digital asset gitu ya, yang biasa dibeli dengan kripto ini. Jadi salah satu mata uang kripto yang dipakai adalah Ethereum. Di beberapa platform banyak yang gunain Ethereum untuk kita bisa belanja digital asset ini. Digital asset ini berupa gambar ya, jadi karya-karya seni. Seniman-seniman digital ini bisa diperjualbelikan sekarang lewat platform-platform yang ada di internet gitu. Gitu. Oke, kita lanjut aja ke boleh. Update berikutnya. Update berikutnya yaitu ada, ini kayaknya update berikutnya ini gak terlalu terdengar karena mungkin gini ya, setahun terakhir orang gak nonton. Kamu setahun kemarin ada nonton ke bioskop? Baru-baru ini sih. Baru-baru ini, oke. Setahun kemarin. Belum ya, belum ke bioskop lagi. Baru kemarin udah ke bioskop lagi tapi. Iya udah. Oke. Ya mungkin setahun kemarin karena mungkin orang nggak banyak yang ke bioskop, jadi berita ini tuh nggak terlalu terangkat ya. Iya benar. Beritanya adalah kemarin Oscar ke-93 baru selesai diselenggarakan. Iya. Dan di sana ada beberapa pemenang yang sudah diumumkan tentunya. Salah satunya adalah Best Picture untuk film. Ini biasanya ini salah satu nominasi yang bergengsi. Dan pemenangnya adalah Nomadland. Ini film karya Chloe Zhao, direkturnya. Ini kalau aku lihat sinopsisnya sih ceritanya tentang nomaden. Orang yang hidupnya nomaden. Jadi memang dia hidup di camper van dan dia pindah-pindah terus gitu ya. Karena mungkin ada memori, aku belum nonton lengkapnya ya. Jadi mungkin karena ada memori-memori khusus yang akhirnya dia memutuskan untuk hidup nomaden gitu ya. Dan di setiap tempat yang dia singgahi itu ada aja ceritanya gitu. Gitu. Jadi dia mungkin memang pengen mengeksplor itu semua gitu ya mungkin. Aku belum nonton sih. Sama, aku juga belum nonton. Karena memang streamingnya baru ada di Hulu. Untuk streaming yang aku tahu, untuk streaming di Indonesia belum ada yang masuk ya kayaknya. Kita tunggu aja, mungkin nanti akan masuk ke bioskop kali ya. Pasti. Lalu berikutnya Best Director-nya juga datang dari film yang sama, Nomadland, Chloe Zhao. Ini director asal Beijing kalau aku lihat profilnya ya. Iya benar. Maksudnya ini akhirnya ada lagi director dari Asia yang bisa masuk Oscar. Masuk Oscar lagi, menang bahkan. Terus ada Best Actor-nya dari film The Father. Anthony Hopkins. Lalu berikutnya ada Best Actress-nya dari film Nomadland juga. Wah, ini kayaknya lagi borongan. Itu Frances McDormand. Ya. Ternyata ini juga uniknya adalah dia udah 3 kali menang Oscar. Film pertama dia yang memenangi Oscar itu Fargo.
Lalu berikutnya judulnya adalah Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Itu salah satu film yang dia menang Oscar juga gitu ya. Wah, luar biasa sekali, dia sudah 3 kali menang Oscar di leading role. Itu untuk Best Actress. Lalu Best Supporting Actor-nya ada Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya ini kalau aku ingat ini ada di film Black Panther kalau nggak salah dia main. Oh ya. Lalu di film Get Out. Film Get Out ini kan salah satu direkturnya film Us kalau nggak salah ya. Oke. Kamu udah nonton film Us? Aku Us belum nonton. Itu kayaknya intens banget deh filmnya kayaknya. Nanti deh aku coba nonton. Aku juga belum nonton sih. Iya benar. Iya benar-benar. Ada banyak banget soalnya list film yang bakalan harus ditonton. Iya. Gitu. Dia menang di film Judas and the Black Messiah. Gitu. Itu Daniel Kaluuya. Lalu juga ada Best Adapted Screenplay-nya itu The Father juga. Lalu Best Supporting Actress lupa. Yoon Yoo Jung dari film Minari. Aku belum nonton film Minari. Kamu udah nonton film Minari? Belum ya? Ada yang bilang seru, ada yang bilang enggak. Cuman aku juga belum bisa bilang ini seru apa enggak ya. Cuman ini ada supporting actress yang menang, mungkin menarik untuk disaksikan juga ya. Iya, coba nanti kita sama-sama menonton. Sama-sama menonton. Itu kita review. Betul. Karena kalau nggak salah Minari udah ada di bioskop. Oh ya. Ada di bioskop. Kayaknya iya deh, benar-benar. Yeah. Kayaknya udah ada. Minari sudah ada di bioskop, jadi kita bisa nonton. Gitu. Terus ada Best Original Screenplay. Promising Young Woman. Emerald Fennell yang disutradari Emerald Fennell ya. Lalu ada Best Animated Feature Film, itu film Soul. Kamu udah nonton? Udah. Bagus banget. Ini ya sangat relate sama kehidupan kita ya. Menua ini ya. Benar. Mendewasa ini ya. Iya, jadi di situ digambarin tentang kehidupan sebelum lahir ke bumi. Oke. Terus habis itu sama setelahnya kita mati itu ngapain sih gitu. Digambarkan di situ gitu. Terus banyak sih pesan moral yang bisa didapat dari film Soul gitu. Jadi kalau bisa hiduplah sebaik-baiknya gitu. Karena kehidupan setelah hidup sekarang ini kita nggak pernah tahu gitu. Istilahnya mati tuh nggak ada yang tahu waktunya gitu. Iya. Benar banget. Itu film Soul. Iya. Lalu ada Best International Feature Film, ada Another Round. Ini film Danish. Dari Denmark. Lalu Best Documentary Features-nya ada My Octopus Teacher. Ini bisa disaksikan di Netflix setauku. Jadi emang Netflix ini lagi banyak film dokumenter yang bagus ini. Iya benar. Ini salah satu yang akhirnya menang Best Documentary Feature ya. Benar. Ada Best Documentary Short Subject, ada Collate. Lalu Best Live Action Short Film ada Two Distant Stranger. Nah ini yang perlu banget disampaikan nih, aku suka banget nih filmnya. Best Animated Short Film ada If Anything Happens I Love You. Aku udah nonton. Iya aku juga udah nonton. Ini kita bisa saksikan di Netflix teman-teman. Ini film deep banget. Benar. Nggak lama kok filmnya, cuman 12 menit. 12 menitan ya. 12 menit, tapi menurut aku sangat-sangat deep, sedih juga. Kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai orang tuanya gimana? Iya. Jadi ini latar belakangnya ceritanya tentang ini ya, tragedi penembakan ini di sebuah sekolah. Ya? Iya. Ini true story dari tragedi penembakan di sebuah sekolah. Aku lupa sekolahnya SD apa SMP gitu ya. Dan ini cerita salah satu orang tua korban kayaknya. Benar. Kalau dilihat sudut pandangnya gitu. Wajib ditonton. Harus tonton. Oke, itu mungkin yang kita bisa sampaikan karena banyak banget sebenarnya ininya ya nominasinya. Cuman untuk yang film-film itu yang kayaknya seru untuk kita kasih update. Iya kan, benar-benar. Kasih update. Karena itu di sana ada beberapa rekomendasi film yang mungkin kita bisa tonton ya. Benar.
Lalu berikutnya kita ke musik kali ya. Berikutnya ada update di musik, yaitu kamu dengerin ini nggak, Kings of Convenience nggak? Enggak. KOC? Enggak. Oh, Kak Im lagi seneng ya. Soalnya ngelihat di Instastory-nya. Oh, iya sih. Tapi memang ini band udah lama banget. Oke. Ini kalau anak 90-an ya, pasti tahu ini salah satu band yang legend. Senja-senja dulu, zaman dulu, zaman kita SMP tuh ini lagunya. Lagunya kita pakai lagu indie. KOC. Indie bisa pop. dibilang indie, dia folk. Oke. Indie folk, band dari Norwegia, duo si Erlend Øye dan Erik Glambek. Betul. Mereka ini setelah 12 tahun, terakhir mereka keluarin album itu 2009, which is itu waktu gue masih SMP. Mau SMA. KM SMA aku umur berapa? Waduh, nggak tahu ya. Iya, terakhir mereka 2009 ngeluarin album Declaration of Independence. Lalu akhirnya setelah 12 tahun mereka keluar lagi, akan merilis album. Oh, bakal rilis album. Mereka baru ngeluarin single kemarin, judulnya Rocky Trail. Dan kalau orang-orang yang suka sama KOC, ini lagu KOC banget. Jadi ini tuh kayak bring back memories gitu loh. Setelah 12 tahun ternyata mereka masih KOC yang sama gitu. Setelah aku dengerin kemarin, aku dengerin Rocky Trail sini. Wow, ini masih KOC banget ternyata. Folk-folknya masih ada, gitarnya, terus suara merdunya Erlend gitu ya. Wah, itu adem banget. Nanti aku coba dengerin ya. Coba dengerin ya. Kamu harus coba dengerin. Teman-teman juga harus. Bagi yang suka folk gitu, itu bisa jadi salah satu rekomendasi. KOC adem banget. Lalu berikutnya ada berita, ada kabar gembira dari teman-temanku. Siapa tuh? Dari band lokal kita. Summer Dose. Yang digawangi oleh Iqbal Ramadan dan Rin. Jadi mereka baru saja merilis EP pertama mereka. Setelah kemarin aku lupa tahun berapa kemarin. 2019. Mereka ngeluarin album pertama mereka. Lalu tahun ini mereka ngeluarin EP pertama mereka. EP-nya. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, keluar juga EP-nya. Bertepatan hari Jumat kemarin, EP mereka dikasih judul Youth. Jadi memang ini mereka pengen cerita tentang intimate love story di sini, relationship tentu ya, friend zone, rasa kehilangan, kepercayaan diri dan penolakan. Jadi memang di album ini youth banget yang diangkat ya. Memang setelah album kemarin itu lebih banyak mereka tentang self love ya, tentang mencintai diri sendiri. Akhirnya di mini album ini mereka akan cerita tentang kehidupan remaja. Bukan remaja ya, kehidupan umur 20-an lah. Cinta-cintaan dan segala macamnya gitu ya. Kalau kemarin itu City Light Alternative, agak ada rocknya, terus ada eksperimentalnya juga. Kalau yang sekarang lebih lofi hip hop gitu, lebih chill. Jadi kalau suka lagu yang chill, ini album yang cocok untuk kalian dengerin. Bisa dengerin pas lagi malam-malam ya. Iya betul banget. Malam-malam sendu. Malam-malam chill. Santai. Malam-malam chill. Pakai lampu chill warna-warni. Yes. Gitu. Jangan lupa dengerin. Benar. Youth dari Summer Dose. Itu. Terus kita kayaknya coba untuk ngasih rekomendasi. Rekomendasi apa tuh? Setelah tadi lagu, kita udah kasih rekomendasi minggu ini yang keluar minggu ini. Kita coba kasih rekomendasi film kali ya. Karena weekend gini kalau nggak dengerin lagu, jalan-jalan, ya leyeh-leyeh di rumah sambil nonton film tentu ya. Benar. Nonton film bareng siapa? Bareng diri sendiri aja bisa kok. Pakai headset. Oh gitu iya benar. Lebih chill. Gitu. Siapa yang mau mulai duluan? Kaim duluan. Aku juga boleh. Okay.
Buat minggu ini aku punya rekomendasi. Kalau kita mau ngasih berapa rekomendasi nih? Berapa? 3 kali atau berapa? Atau 5? 4 kali ya, 2-2. Oh 4, oke boleh. Oh ini net. Kenapa? Jadi filmnya bebas kan? Bebas. Oke. Ini bisa, aku mau mulai dari ini dulu ya, dari series dulu. Boleh. Buat kalian yang suka series. Apa aku tuh? punya rekomendasi kalau kalian suka film Sherlock Holmes. Oke. Tapi agak sedikit misteri, agak sedikit wizard juga, maksudnya ada penyihir-penyihirnya juga. Ini ada series baru, judulnya Irregular. Iya. Tentang sekelompok anak-anak. Salah satu dari mereka itu diberkahi ilmu cenayang. Oke. Bisa melihat masa depan. Indigo. Oke. Wah, ya cenayang lah. Yang akhirnya diberi tugas oleh partner dari Sherlock Holmes, yaitu Dr. John Watson, untuk ngebantuin mereka mecahin kasus-kasus paranormal. Oke. Karena di dunia Sherlock yang di Irregular ini, penjahatnya agak sedikit paranormal gitu ya. Tidak Sherlock itu lebih logis orangnya. Iya benar. Ketika yang paranormal dia perlu orang yang ahli juga. Jadi mereka panggil ini anak-anak ini untuk mecahin misteri-misterinya gitu. Seru. Buat aku seru sih. Kasih rating dong. Ratingnya mungkin kalau dari 1 sampai 5 ya. Mungkin aku bisa kasih 3,7 mungkin ya. Oke. Berarti wajib ditonton. Boleh, wajib. Terus apa lagi? Terus kalau film ya. Kalau film aku punya satu film yang lumayan, ini menurutku lumayan penuh dengan makna gitu ya. Ada film The Dig. Udah nonton belum? Belum. Film The Dig. Jadi ini ceritanya tentang penggali. Jadi ini tukang gali. Ini juga seolah-olah membersihkan kembali nama, bukan membersihkan ya, jadi menaikkan, mengekspos kembali nama orang yang seharusnya ada di sejarah ya. Jadi The Dig ini film seorang penggali yang akhirnya menemukan salah satu prasasti penting dari zaman, tapi aku lupa zaman apa ya. Jadi ada salah satu penemuan dari kerajaan yang udah lama banget gitu ya, yang akhirnya ditemukan oleh seorang penggali ahli ini. Dan menurutku jadi deep karena memang pertama si penggali ini tidak sekolah arkeologi. Dia cuman diturunkan diturunkan keahliannya ini dari orang tuanya, turun temurun oleh kakeknya. Nih kita bisa lihat dari plotnya, dia adalah seorang self-taught archaeologist, excavator Basil Brown namanya si penggalinya. Jadi dia ini diberi tugas oleh seorang pemilik lahan namanya Ibu Edith Preedy gitu ya. Karena Ibu Edith ini adalah seorang arkeolog juga. Dia merasa halaman belakangnya ini ada sesuatu sepertinya gitu ya. Dia merasa dia menemukan sesuatu di halaman belakangnya yang akhirnya dia menunjuk Basil Brown ini untuk meneliti dan menggali. Dan di sana ditemukan akhirnya ditemukan ini harta karun gitu. Filmnya tahun keluaran berapa gitu Kak? Baru ini tahun 2021, bisa disaksikan di Netflix juga. Gitu. Nanti kita coba tonton. Kalau untuk rekomendasi dari L gimana? Nah, rekomendasi series dari aku ini ada The Bold Type. Jadi seriesnya itu 5 season dan dia baru sampai 4 season doang, dan di bulan ini itu bakalan ada season terakhir gitu. Dia menceritakan dia tuh menceritakan tentang perspektif kerja di
Biggest Magazine di New York City. Nah, kebayang gak sih? Kota besar ya. Benar. Dan di situ juga bakalan dapat sisi dari bagaimana menjalani kerja di itu tadi ya, di Biggest Magazine. Terus ketemu sama partner bisnisnya juga. Terus how to build teamwork yang baik. Terus ada, karena di sini lebih menonjolkan sisi persahabatannya sih sebenarnya. Jadi tiga-tiganya mereka kerja di magazine ini dengan bidang yang berbeda. Ada yang jadi penulis, social media director, terus sama fashion stylist juga. Dan apa ya? Mereka ini nge-build cita-citanya tuh dari nol banget gitu. Wow. Jadi dari karyawan sampai akhirnya mereka bisa jadi ada yang jadi director, terus habis itu penulis yang punya vertikalnya sendiri. Terus habis itu sama yang tadinya dia asisten, akhirnya dia bisa kecapai mimpinya jadi fashion design gitu. Fashion stylist gitu. Keren. Wah, itu pokoknya bagus sih sebenarnya. Dan apa ya, satu lagi mereka sangat-sangat menyetarakan wanita. Jadi gak ada perbandingan antara pria dan wanita. Wanita di sini sangat-sangat bukan diagungkan sih, tapi lebih dihargai. Terus juga dari sisi majalahnya juga mereka banyak menonjolkan cerita-cerita tentang wanita-wanita yang menginspirasi gitu. Gitu. Terus sama kalau film itu aku ada film romance tahun 2014. Judulnya Midnight Sun, dan di sini Midnight Sun ini menceritakan tentang dua orang sejoli. Mereka bertemu di stasiun kereta api, yang dimana si cewek ini itu nggak bisa keluar rumah dalam keadaan yang ada matahari. Jadi selalu malam gitu. Kayak albino gitu ya? Iya, benar-benar. Karena si cewek ini sejujurnya dia punya penyakit yang dia idap, dan itu tuh sangat rentan sama matahari gitu. Terus akhirnya singkat ceritanya si cowok ini juga tahu kalau si ceweknya punya penyakit itu. Terus habis itu si cowoknya mewujudkan mimpi si cewek ini, karena si cewek ini suka musik, sama musik sama apa sih namanya, main gitar. Nyanyi sama main gitar. Si cowok ini mewujudkan mimpinya si cewek dengan surprisein si cewek ini bawa ke studio rekaman. Terus akhirnya si cewek ini ngerilis lagu yang ditulis sama si cewek ini sendiri. Terus begitu akhirnya si lagu ini jadi viral gitu. Dan endingnya sedih sih. Pokoknya harus nonton aja. Nanti soalnya jadi spoiler kita. Bener. Gitu sih kalau dari aku. Kayaknya cukup rekomendasinya ya. Benar. Kayaknya juga itu mengakhiri Spektrum Weekly kita hari ini. Sekian update dari kita. Karena kita bakalan tetap ngebahas ini ya. Nanti di Spektrum Weekly selanjutnya bakalan ada rekomendasi lagu juga, terus film juga, terus nanti buku ya kali ya kita rekomendasiin juga buat teman-teman. Benar, karena ini kita lagi senang baca buku ya. Senang baca buku kita. Gitu aja mungkin ya, kalau kalian punya rekomendasi atau punya berita-berita yang pengen kita bahas, boleh banget komen aja di video kita di YouTube. Lalu juga kalau kalian dengerinnya podcast, kalian DM aja ke Instagram kita di @spektrum.idn. Benar. Lalu juga nanti search saja di YouTube, Spektrum Podcast juga akan ada di YouTube. Terus juga ya itu, kita akan update lagi minggu depan. Benar. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Benar. Jangan lupa juga follow apa tuh? Instagram
Instagram siapa? Spektrum. Oh, Spektrum. Dan Instagram kita juga boleh. Boleh banget. Gua di apa tuh? @lukman.aim. Oke. Nanti kita tulis L apa? Nanti L Aku ditulis aja karena susah di spell ya. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih banyak kalian sudah menonton sampai pada akhir ya. Lukman Makarim pamit. El Setia pamit. See you on the next episode. Thank Bye. you. Bye.